warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hanafi, NIM 205231239 dari kelas Perbankan Syariah. Di sini kita sudah bersama dengan Ibu Siti Wahyuni, narasumber kita. Mohon perkenalkan namanya, umur dan alamat. Nama saya Siti Wahyuni, umur 47 tahun. Alamat Dusun Salak, Desa Semarang, Kecamatan Kedungwalar. Pertanyaan pertama ya. Apa yang Ibu ingat tentang Pancasila di masa Orde Baru atau Orde Lama? Kalau menurut saya Pancasila di Orde Lama itu, Mas, saya belum tahu karena saya kan belum lahir, ya, saya lahir kan di tahun eranya Orde Baru, ya. Soalnya saya lahir di tahun 1973, ya. Jadi Orde Lama, kalau ditanya masalah Orde Lama itu belum ada ingatan. Tidak ada ingatan. Seingatnya ya cerita kalau dulu pernah kalau Pancasila kalau dihubungkan dengan Orde Lama itu kayaknya kalau menurut pengalaman ya dari cerita-cerita itu belum terpakai, ya dah. Nah, kalau setelah Orde Baru itu mungkin ya sedikit-sedikit bisa menjelaskan ya, Mas, ya, tentang Pancasila. Itu dalam Orde Baru dipakai sebagai landasan ideologi negara dalam menjalankan pemerintahan, ya. Nah, contohnya di situ untuk Pancasila itu sebagai ideologi negara itu dilambangkan dengan burung Garuda, ya. Terus masalah dalam kehidupan pemerintahan itu, ya, pemerintahan negara Indonesia itu untuk mewujudkan membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsanya dan seluruh tumpah darah Indonesia, ya. Juga untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, terus keikutsertaan bangsa Indonesia, ya, dalam melaksanakan ketertiban dunia, ya. Itu juga berdasarkan Pancasila sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Itu mungkin, Mas, ya, yang bisa jelaskan masalah Pancasila di Orde Lama maupun di Orde Baru. Selanjutnya, apakah Ibu pernah mengikuti penataran P4 di masa lalu? Apa yang paling diingat? Oh ya, kalau masalah P4 itu saya pernah mengikuti. Yang pertama saya di kelas SMP waktu itu, ya. Karena di tahun 1985 itu masuk saya di SMP, itu ada penataran yang namanya P4. Juga di SMA, yaitu waktu mau masuk ke SMA, yaitu itu pertama juga diadakan penataran P4, ya. Seingat saya waktu penataran P4 itu, ya, karena di situ ya dijelaskan dulu apa kepanjangan dari P4. Kamu masih ingat diajarkan apa tidak? Tidak. Oh, tidak. P4 itu kepanjangan dari Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Nah, yang saya ingat, ya, karena sudah ya semenjak itu terus tidak mengenal lagi, ya, yang saya ingat itu waktu penataran itu karena di situ sesuai dengan kepanjangannya, ya, Mas, ya, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Yang saya ingat di situ
di samping kelima sila, dari masing-masing sila itu ada butir-butirnya. Ya. Tapi butir-butirnya saya juga sudah lupa ya, berapa tahun yang lalu ya toh. Terus tidak dipakai lagi. Ya, sebenarnya itu bagus loh Mas ya. Kalau diadakan lagi itu bagus sih. Di situ yang saya ingat itu terkesan gini, setiap mempelajari dari masing-masing sila dan butir itu selalu ditanya. Ya ditanya, diberi pertanyaan, memberikan contoh dari masing-masing sila. Nah, masing-masing butir. Contohnya saja salah satu saja Mas ya, enggak usah semua. Contohnya saja umpamanya itu apa? Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Lah itu contohnya persatuan itulah dalam wujud masyarakat, kegiatan yang bisa membentuk gimana masyarakat bisa bersatu. Contohnya di situ butirnya salah satunya mungkin ya gotong royong ya ta. Nah, gotong royong sampean ngerti toh? Sing jenenge gotong royong salah satunya mungkin kerja bakti atau mungkin membetulkan rumah ya ta bersama-sama. Nah, dari situ maka akan terbentuk Persatuan Indonesia. Itu Mas ya, sedikit dari penjelasan saya. Sebenarnya kalau kamu sendiri setuju apa tidak kalau diadakan penataran lagi? Dia setuju karena zaman sekarang itu nilai Pancasila itu sudah luntur. Iya, luntur. Sehingga dengan adanya P4 sebenarnya bagus untuk membentuk karakter masing-masing anak. Ya dah. Nah, contohnya saja setelah tidak ada penataran P4 kamu tahu sendiri lah. Ya, kenakalan remaja semakin merajalela. Ya dah. Nah, itu saja Mas ya. Mungkin bisa bermanfaat. Semoga. Terima kasih untuk Bu Siti Wahyuni telah berkenan dalam wawancara ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.